Ya, salam Bapak, Ibu, dan rekan semua, baik yang bergabung di Zoom maupun yang menonton lewat YouTube. Senang sekali dapat berkumpul kembali dalam ibadah online PDO Kementerian Keuangan, yang kali ini akan mengangkat tema tentang berkarya dalam pandemi. Saya juga rindu untuk menyapa Bapak Ibu yang ada di luar Jakarta. Ada Ibu Lydia dari Kanwil DJPB Provinsi NTT. Ya, selamat siang Ibu. Ada juga yang dari Sidimpuan, juga dari Medan. Shalom semua, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah PDO. Dan kiranya setiap ibadah yang kita ikuti, boleh kita nikmati dan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki ibadah. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Layakan kami untuk boleh menghadap tatamu yang kudus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami. Kami rindu disegarkan oleh firman-Mu, agar apa yang kami lakukan ke depan boleh berkenan di hadapan-Mu selalu ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami di sekeliling kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Pandemik tidak hanya mendatangkan permasalahan dari segi kesehatan, namun juga berdampak pada finansial dan juga bagi sosial masyarakat. Dan terkadang kondisi ini membuat kita sangat sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Namun sebagai seorang yang telah ditebus olehnya, kiranya kita dapat melihat bahwa Allah baik dalam setiap musim kehidupan kita. Dan biarlah dengan keyakinan itu pun, kita akhirnya boleh bersemangat untuk menaikkan sukacita kita dan rasa syukur kita. Dan oleh itu, dengan penuh sukacita, mari kita memujikan God is good all the time. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is, God is good, all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is.
understand all the plans you have for me. My life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Help me out. All the time. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini dari baitnya yang pertama. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Peter, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan yang indah bersama teman-teman di Kementerian Keuangan. Ini bahkan dari seluruh Indonesia, suatu keistimewaan yang luar biasa. Ini juga satu, kalau boleh dibilang, new normal buat kita semua ya. Something yang sebelumnya kita nggak pernah terfikirkan, sekarang malah dengan sangat mudah terjadi. Dan walaupun di sana-sini masih tetap ada kekurangan, tapi over time nanti kita akan bisa membuatnya menjadi jauh lebih bagus. Dan bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh senantiasa tersedia untuk kami dengarkan, untuk kami baca, untuk kami renungkan, dan kami hidupi dalam hidup kami. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu ini. Tolong kami sebentar mau merenungkan kebenaran firman-Mu untuk juga merenungkan, memikirkan bagaimana kami boleh berkarya di tengah pandemi. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dan menolong juga hamba-Mu yang terbatas bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan isi hati Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ini tentunya menjadi tema yang dipikirkan oleh semua orang. Bagaimana dengan situasi yang terjadi seperti sekarang ini, kita kerja dari rumah atau kita juga tidak bisa kemana-mana. Kalau kita mau kemana-mana juga takut, mungkin membuat banyak kita akhirnya duduk-duduk saja tidak berbuat apa-apa. Tapi ada juga yang kemudian berbuat banyak hal. Ada yang digerakkan oleh karena memang harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan gitu ya. Tapi mungkin kalau kita yang kerjanya karena dapat gaji bulanan yang mungkin tidak berkurang karena COVID, ya mungkin kita nggak terlalu berpikir bahwa kita harus kerja keras gitu ya di tengah-tengah situasi seperti yang seperti kesulitan seperti sekarang ini. Saya akan mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan. Izinkan saya share screen dari bagian yang akan kita baca sehingga kita mungkin bisa membacanya dari slide saja. Oke. Mari kita membuka Alkitab kita. Di sini bisa kita baca dari screen Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagian ini adalah bagian yang mau kita renungkan karena saya sendiri mendapatkan banyak berkat dan dorongan ketika membaca bagian ini, bagaimana saya bisa mengerjakan bagian saya. Mari kita lihat satu-satu bagian ini ya. Saya kasih judul slide yang ini saja, pekerjaan kita itu adalah inisiatif Allah. Kalau kita lihat di bagian bacaan kita tadi, kita dimulai dengan kata, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Sehingga kalau kita lihat, ini inisiatif siapa ini? Siapa yang mengajak murid-muridnya ke seberang? Jadi kalau lihat perjalanan murid naik perahu itu inisiatif Yesus. Sehingga seharusnya mereka sadar bahwa kalau Yesus yang ajak mereka naik kapal, naik perahu itu untuk menjalani danau itu, menyeberangi danau itu, maka Yesuslah sebenarnya orang yang bertanggung jawab.
Saya senang bagian ini karena di balik cerita ini ada angin tofan dan sebagainya. Dan pertanyaannya kembali ke pertanyaan pertama. Kalau Yesus yang ajak mereka semua naik perahu, maka seharusnya Yesus tanggung jawab. Nggak mungkin juga kemudian ketika naik perahu lalu kemudian ada angin tofan, kemudian perahu terbalik, mungkin bahkan sampai ada yang mati, lalu Yesus kemudian bilang, waduh maaf saya nggak tahu kalau bakalan ada angin tofan misalnya gitu ya. Karena tidak, Yesus tahu persis apa yang akan terjadi sehingga ketika dia ajak murid-muridnya naik perahu, dia bertanggung jawab karena dia yang berinisiatif, dan cerita ini berawal dari kata-kata marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saya ingin mengajak kita memikirkan gitu, apa yang sedang kita kerjakan di dalam pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini, di teman-teman di Kementerian Keuangan, saya di Bank Indonesia, banyak orang lain di tempatnya masing-masing. Apakah mereka mengerjakan pekerjaan yang Allah inginkan? Yang kedua tuh, apakah kita menikmati pekerjaan kita itu dalam hubungannya dengan Allah? Ini kemudian menjadi penting karena saya ingin kemudian mengajak kita mencoba mengaplikasikannya ya. Kalau kita bisa pastikan kembali panggilan itu. Apakah ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sekarang ini karena inisiatif Allah? Ini karena Allah yang mengajak kita mengerjakan itu. Sama seperti murid-murid diajak naik perahu. Dan aplikasi yang kedua yang terkait dengan ayat ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan ketika kita bekerja. Nah, murid-murid itu di perahu dia tidak ngalamin. Nanti saya akan sampai ke bagian itu. Ketika Yesus ada di perahu itu, mereka tidak tahu dan tidak punya pengalaman dan tidak kemudian excited untuk menantikan bahwa perjalanan mereka itu akan sangat indah, sangat nyaman, sangat besar karena ada Yesus di dalam perahu. Nah, itu kemudian menjadi sesuatu yang besar. Yang kedua, ayat 37 ya, saya kasih judul slide ini adalah masalah itu selalu ada. Ketika mereka naik perahu yang sebenarnya adalah kegiatan sehari-hari, menyeberangi danau, itu bukan sekali-sekali mereka begitu, mungkin setiap hari mereka lakukan itu, mungkin sering kali mereka lakukan itu. Lalu ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air gitu ya. Jadi kita lihat perahu ini mulai penuh dengan air, ada ombak gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya mungkin sering terjadi. Para murid itu tiap hari nyebrangin danau mungkin, itu jadi keseharian mereka. Dan ombak dan angin besar itu pasti sering terjadi. Sehingga problem itu sebenarnya bukan problem yang pertama kali terjadi dalam hidup para murid gitu ya. Dan kita juga tahu dalam hidup kita problem itu selalu ada. Masalah itu selalu ada. Kalau kita pun punya rencana yang terbaik sekalipun yang udah kita rencanakan dengan sematang-matangnya, anything can happen. Something yang kita nggak bisa perkirakan tiba-tiba terjadi. Ya kan, kalau kita mau bikin acara di luar rumah ternyata tiba-tiba hujan padahal itu musimnya bukan musim hujan. Misalnya begitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba ada aja masalah-masalahnya, ada anak sakit lah, ada orang tua sakit lah, ada keluarga yang butuh perhatian lah, segala macam terjadi di tengah-tengah kita hidup yang sebenarnya kita sudah punya rencana yang baik. Jadi itu masalah itu selalu ada. Nah, kita coba aplikasikannya. COVID-19 ini sebenarnya hanya salah satu badai dalam hidup. Saya sering ketika lagi pikir begini, saya pikir memang ya COVID ini luar biasa gitu. Tapi pertanyaannya apakah ini adalah satu-satunya masalah? Apakah setelah ini nggak ada lagi masalah yang besar? Apakah ini adalah badai terbesar dalam sepanjang hidup kita dan setelah ini nggak ada lagi badai sebesar ini? Rasanya kok tidak ya. Rasanya kok tidak karena problems may happen all the time in our life. Tapi kalau tadi nyanyi lagunya Don Moen tadi soal God is good in the darkest way gitu. God is still good. Jadi itu saya pikir sangat sesuatu yang dinikmati ketika bicara God is good, bukan ketika seluruh masalah tidak terjadi dalam hidup kita. God is good bukan kalau hidup kita nyaman, duit banyak, makan kenyang, sehat selalu dan bahagia selalu. That is not the case. God is good justru ketika kita menghadapi masalah, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa menanggungnya. Di ayat yang 38, ya, judul dari slide ini adalah kita merasa pertolongan Tuhan jauh gitu. Di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara terkasih dalam Tuhan, sepertinya kok Tuhan tertidur ya. Di tengah-tengah badai yang lagi membuat mereka sangat ketakutan dan hampir binasa, mereka malah lihat Tuhan tidur gitu. Dan para murid yang ada di dalam perahu itu kemudian minta tolongnya seperti sangat putus asa. Gitu. Padahal kita masih ingat ayat awal yang di awal kita baca tadi, siapa yang ngajak naik perahu? Siapa yang pertama kali mengajak mereka kemudian untuk mengerjakan bagian ini, nyebrang danau ke seberang naik perahu? Tuhan Yesus yang ngajak. Tapi ketika Tuhan Yesus tidur, mereka tiba-tiba jadi ragu. Jangan-jangan Tuhan nggak tahu nih kalau memang akan ada badai gitu. Jangan-jangan Tuhan nggak tahu kalau kita nih sudah hampir mati gitu. Saudara yang terkasih, ini yang seringkali terjadi dalam hidup ketika kita lihat problem. Kita lihat problem lebih besar daripada kita melihat Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah tertidur, ya Gusti Ora Sare. Dia tahu apa yang terjadi, bahkan dia juga tahu kalau masalah-masalah besar ini, kalau COVID ini, kalau kita kena COVID, kalau kita jadi sakit, kalau kita kemudian bahkan hampir mati pun Tuhan tahu. Jadi itu yang sebenarnya sangat menarik ketika membaca bagian ini, ketika ombak itu dan taufan itu luar biasa, mereka malah lihat Tuhan tertidur. Apa aplikasi yang bisa kita lihat dari sini? Jadi kadang kita rasa Tuhan nggak jawab doa kita ya. Saya sekarang lagi merasa nih, saya di Bank Indonesia bersama teman-teman di Kementerian Keuangan, kita lagi sama-sama terus rapat merumuskan burden sharing, merumuskan kebijakan-kebijakan gitu ya. Kok rasanya susah banget gitu. Ya, bangsa ini sedang menghadapi situasi yang susah. Jadi saya kira teman-teman di Kementerian Keuangan malah lebih tahu ya bahwa sekarang ini yang bisa menggerakkan roda perekonomian itu ya pemerintah. Yang lebih banyak sentralnya nanti ada di Kementerian Keuangan. Nah, kami di Bank Indonesia juga terlibat membantu dalam konteks burden sharing. Jadi teman-teman, ini problemnya berat banget rasanya ya. Dan kita rasa kok ini kapan selesainya gitu. Kapan selesainya? Kapan COVID ini akan segera berlalu? Kapan vaksinnya ditemukan? Ya, walaupun kemarin Menek BUMN sudah bikin press release bahwa Bio Farma akan segera rilis ini obat vaksin awal tahun depan, dan mereka akan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah. Tapi kok sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan kok tega sekali membuat kita menghadapi masalah-masalah yang berat seperti begini. Dan ini diskusi yang terus-menerus terjadi bahkan di kalangan-kalangan kita. Tapi ayat-ayat firman Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap begitu. Ya, tetap seperti begitu, dan itu menjadi sangat menarik. Lalu di ayat 39, dan ini jawaban Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan dari tidurnya, ketika semua orang pada ketakutan seperti mau mati, lalu di ayat 39 Tuhan Yesus ketika dibangunkan, lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, kalau melihat bagian ini, saya sih nggak kemudian amazed dengan kekuatan dan kemampuan Tuhan Yesus untuk meredakan danau itu, karena itu memang gampang sekali buat Tuhan, gampang sekali, nggak ada yang sulit buat Tuhan. Dan saya juga yakin COVID ini sebesar apapun masalah ini, pada waktunya Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua masalah. Kalau kita mau meyakini bagian ini, tapi this is not the point. This is not the point. Kalau kita kemudian bergumul dalam segalanya, kemudian sampai kepada titik COVID ini selesai masalahnya dan hidup kita kembali normal, senormal apapun itu, rasanya kita miss the point. Gitu. Saya pikir ini yang saya terus renung-renungkan. Saya tidak mau masalah yang begitu berat seperti COVID ini, ketika dia berlalu, lalu saya tidak belajar apa-apa. What a waste. 1 tahun ini adalah tahun yang berat gitu ya. Ekonomi kita di tahun kuartal pertama cuma 2,87% pertumbuhannya. Kuartal kedua katanya nih akan minus 4, sekian persen.
kuartal ketiga kalau kita nggak bikin apa-apa, kalau pemerintah tidak spending dananya secara jor-joran ini, bisa saja kuartal ketiga yang sudah mulai bulan Juli, Agustus, dan September ini akan menjadi juga minus. Dan itu yang pemerintah takutkan. Kita harus jor-joran ini, kerja mati-matian supaya memang di kuartal ketiga ini kita akan sangat luar biasa. Dan saya pikir ketika itu selesai, lalu kita kemudian jadi lega, dan sepertinya masalahnya jadi selesai, Tuhan sudah tolong. Tapi saya pikir itu bukan poinnya, itu bukan soal danaunya kemudian menjadi reda lagi, danaunya menjadi teduh lagi ketika Tuhan Yesus bangun dan menghardik dan selesai. That is not the point. Nah, kita akan lihat aplikasinya. Kadang kita mengira ya bahwa tindakan Tuhan itu seolah-olah itu yang paling utama. Padahal Tuhan sedang mengajar kita dan membuat kita makin kuat. Sehingga ketika COVID ini terjadi dan ketika COVID ini nanti selesai dan kita menjadi orang yang sama seperti COVID sebelum COVID, saya pikir kita adalah orang-orang yang paling rugi. What a waste. Jangan sampai COVID ini berlalu dan kita belum menjadi lebih baik, belum menjadi lebih kuat. Nanti kita akan masuk ke bagian yang menarik ini. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya suka sekali bagian ini. Karena saya sudah mungkin lebih dari 10 kali bicara tentang dampak pandemi COVID kepada ekonomi ya. Di kalangan-kalangan sendiri kebanyakan saya bicara ini ya. Tapi ayat ini selalu menjadi ayat yang saya sangat nikmati. Ketika COVID itu berat, ketika masalah ekonomi juga berat, ketika pengangguran terjadi, ketika kemiskinan meningkat dan sebagainya, ketika itu kemudian ia berkata kepada kita, ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena murid-murid itu ketika mereka dalam perahu, seandainya saja mereka percaya dan menikmati pengalaman menghadapi badai itu, ketika mereka tidak ketakutan karena Tuhan Yesus tertidur gitu. Seandainya saja pada waktu itu mereka punya iman dan keyakinan bahwa kalau ada Yesus di dalam perahu, walaupun dia sedang tidur, mereka tetap bisa mengalahkan masalah yang besar itu. Seandainya mereka boleh tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dan saya kira dalam konteks COVID ini adalah seandainya kita punya keyakinan itu. Seandainya kita tidak melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang mengatasi masalah ini, itu pun sebenarnya kita bisa meyakini bahwa pada waktunya Tuhan akan tolong. Dan kesempatan atau momentum itu adalah momentum yang istimewa. Bukan ketika COVID selesai atau ketika vaksin ditemukan inti pesan dari pengalaman COVID ini. Mari kita alami betapa hebatnya, betapa berkuasanya, betapa berdaulatnya Tuhan di dalam semua yang terjadi. Dan saya sangat menikmati bagian ini. Ketika saya kerja, ketika saya ketemu kesulitan, ketika diskusinya panjang dan lebar, ketika kemudian kita sampai stres, tapi saya tahu satu hal. Allah berdaulat dan Allah pasti mengerjakan bagian ini dalam hidup kita. Ini ayat yang ke-40. Dan ini yang menjadi penutup dari perikop yang kita bahas. Kuasa Allah akan nyata bagi orang yang mengenal Dia. Coba saudara perhatikan ayat 41. Ketika Tuhan Yesus sudah ya tadi di bagian awalnya tadi kita lihat ya, lalu dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Di sebelumnya bahkan dia menghentikan ya angin ribut itu ya. Kalau kita lihat ini diam dan tenanglah gitu ya. Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, lalu kemudian dia tanya kenapa kamu begitu takut. Lalu di ayat yang terakhir itu mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oh, saya kemudian tahu kenapa murid-murid itu begitu ketakutan. Kenapa murid-murid itu tidak mengalami Tuhan itu, tidak mengalami kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu tidak dialami. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ini kelihatan ketika Tuhan Yesus sanggup menghentikan kekuatan ombak dan badai tofan di danau itu. Mereka jadi ketakutan dan mereka berkata, siapa gerakan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ternyata murid-murid nggak kenal ya, nggak tahu kekuatan dan kebesaran Yesus. Jadi betapa ironisnya. The question buat kita sebenarnya, kita kenal nggak sih? Apakah kita kenal Allah yang kita sembah gitu? Apakah kita meyakini bahwa Dia bisa menyelesaikan masalah ini dan akan menyelesaikan masalah ini?
Dan kalau kita nggak pernah punya pengalaman ini, nggak pernah punya keyakinan ini, saya pikir ini salah satu yang paling penting terlebih dahulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya ketika kita ngomong bagaimana berkarya di tengah pandemi. Bagaimana kita mengenal dan mengalami Tuhan itu di tengah-tengah problem seperti ini. Lalu bagaimana kita juga mau mengkhususkan waktu kita untuk lebih mengenal Tuhan. Ayo kita mulai cari waktu. Saya pikir ini satu-satu yang menarik adalah momen COVID ini menjadi momen kita reset setting gitu ya. Kalau di komputer atau di handphone tuh ada tuh namanya reset setting. Udah terlalu banyak file yang nggak berguna di dalam handphone kita atau laptop kita. Udah terlalu banyak sampah di dalamnya. Udah terlalu banyak bahkan yang nggak beres ada di dalamnya. Kesimpan dengan apa dan membuat hidup kita menjadi lambat. Sama seperti handphone jadi lemot gitu ya. Laptop menjadi lemot karena terlalu banyak hal-hal yang ada di dalamnya yang mungkin kita udah nggak pernah pakai. And this is the time to reset setting gitu ya. Jadi saya pikir ini bagus sekali ya kalau kita belajar di tengah-tengah pandemi begini, kayaknya reset setting nih. Reset setting maksudnya ayo kita reset lagi. Kalau doa kita sudah mulai hambar, kalau kita sudah mulai kurang untuk memberi perhatian kepada keluarga kita, kalau kita tidak lagi memberi perhatian kepada orang-orang miskin, kalau kita kerja di kantornya juga udah mulai males-malesan, kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan atasan kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi tugas kita saja, tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih istimewa, maka this is the time to reset setting. Kenapa kita bisa kemudian mulai pikirkan, benar nggak panggilan Tuhan buat saya kerja di Kementerian Keuangan? Kalau iya panggilan Tuhan buat saya kerja di Kementerian Keuangan, apa yang sebaiknya saya lakukan? Seorang hamba Tuhan bilang sama saya, kalau yang namanya mengerti panggilan Tuhan adalah mengerti bahwa Tuhan panggil kita menjadi seorang di atas rata-rata. Kalau selama ini kualitas kita sama aja rata-rata dengan yang lain atau bahkan lebih rendah dari yang lain, kita mungkin perlu reset setting lagi supaya kita bisa punya kualitas yang lebih baik. Mungkin kita harus baca lebih banyak, mungkin kita harus kerja lebih keras, mungkin kita harus mendengar lebih atentif lagi, mungkin kita harus kerja lebih ekstra smart lagi untuk melakukan semuanya. Dan ini menjadi bagian yang menurut saya sangat istimewa. Jadi bagaimana kita berkarya di tengah pandemi? Saya sebenarnya udah masuk juga. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan, kita nggak akan berhenti atau dihentikan oleh masalah apapun. Siapa dari kita yang kemudian selama 3 bulan ini betul-betul menjadi tidak produktif sama sekali? Ketika kita harus work from home, ada yang nggak banyak kerjaannya. Tapi ada juga yang mungkin video conference-nya lewat Zoom ini pagi, siang, malam, sampai bahkan Sabtu dan Minggu nggak habis-habisnya. Gitu ya, pasti ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak tahu, nggak pernah diundang rapat mungkin, atau mungkin nggak tahu mau bikin apa. Nah, kita mungkin perlu tanya lagi. Ketika kita ngerti panggilan Tuhan, kita tentunya akan berusaha mengerti gitu ya. Kita pasti akan terus cari nih solusinya. Bagaimana kita berinovasi untuk tetap produktif. Nah, ini menarik nih. Kalau di swasta sekarang mereka udah sangat luar biasa cari solusinya. Ada yang kemudian ganti pekerjaan. Teman saya seorang director di salah satu hotel besar, kemudian sekarang keluar jadi sales di bidang di alat-alat kesehatan gitu. Dia bilang hotel mati Pak katanya. Saya nggak bisa lagi bisnis di bidang hotel. Langsung banting setir masuk bisnis kesehatan karena memang bisnis kesehatan sekarang yang lagi booming, hotel lagi mati gitu. Jadi memang harus ada keputusan-keputusan besar. Saya mungkin kalau di Kementerian Keuangan sama seperti saya di Bank Indonesia, keputusannya tentu pasti bukan keluar, bukan quit, tapi kita harus cari solusi supaya kita bisa lebih produktif. Ini penting gitu. Bagaimana saya bisa lebih produktif? Bagaimana saya bisa atur waktu saya? Jangan juga kemudian video conference dari pagi, siang, malam, sampai Sabtu dan Minggu sehingga keluarga jadi terbengkalai. Bahkan kemudian keluarga kita melihat kita menjadi aneh gitu. Karena ini papa saya, mama saya sekarang kerjanya cuman video conference saja terus-terusan. Mereka mungkin nggak ngerti kerjaan kita seperti apa. Tapi kita harus cari solusinya, berinovasi supaya tetap produktif, tapi dengan cara yang baik, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperlukan. Yang kedua, kita bahkan belajar untuk berkarya ketika nggak ada orang yang melihat. Nah ini penting nih. Kalau di kantor banyak orang yang ngelihat, kita seolah-olah ada jaimnya lah ya, kerja karena memang banyak orang ngelihat. Kalau kita kerja kelihatan orang. Tapi kalau di rumah kita tidur nggak kelihatan. Kalau video conference kan biasanya matiin kamera ya.
Kalau orang matiin kamera tuh kita nggak pernah tahu tuh orang itu lagi dengerin atau enggak, orang itu mungkin lagi angkat kaki, atau mungkin lagi baca yang lain, atau mungkin lagi nonton video, atau lagi nonton TV, kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi. Ini menjadi penting, kita bahkan belajar bagaimana caranya berkarya ketika nggak ada orang yang melihat. Dan itu menjadi sangat penting. Go digital. Sekarang nggak ada orang kemudian kurang kemampuannya soal ini. Kita harus bisa go digital. Yang saya maksud dengan go digital bukan cuma sekedar bisa buka laptop, bisa masuk Zoom dan sebagainya. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Saya senang sekali anak saya di rumah jadi belajar bikin video, belajar editing macam-macam. Jadi beberapa video saya sudah direkam gitu. Lalu anak saya kemudian nanti sekarang udah mulai cutting, edit sana sini, lalu nanti akan dimasukkan ke dalam video. Jadi saya sekarang lagi terpikir, oh saya juga harus punya video, saya juga harus punya YouTube, saya juga harus punya sesuatu yang saya bisa menyampaikan ke orang lain apa yang saya tahu dan yang menjadi pergumulan saya. Go digital itu kemudian membuat kita bisa lebih besar berkarya bagi Tuhan. Ini panjang sekali cerita go digital, tapi saya pikir itu penting. Nah, yang keempat ini melihat potensi dan membagikannya. Teman-teman, saya sangat mendorong kita untuk kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa dorong orang. Apa yang kita bisa berbuat sesuatu. Sejujurnya, saya amazed ya. Dulu saya pertama kali ketika COVID harus work from home, saya bingung harus bikin apa. Saya tanya Tuhan, saya harus bikin apa? Saya harus bikin apa? Apa yang saya tahu? Lalu saya mulai lihat potensi saya apa sih? Apa yang saya bisa bikin? Lalu kemudian ternyata saya punya banyak pengetahuan tentang perekonomian yang terjadi di negara ini. Saya juga punya pengetahuan tentang COVID misalnya, walaupun semua orang juga tahu kalau COVID ya. Tapi bagaimana COVID, dampaknya kepada perekonomian, dan kemudian bagaimana secara khusus saya bagikan ini kepada komunitas apapun. Kalau komunitasnya komunitas Kristen, bagaimana saya bisa bagikan supaya mendorong mereka makin dekat sama Tuhan. Bagaimana mendorong mereka makin kreatif, bagaimana mendorong mereka makin inovatif gitu. Seperti mungkin yang saya lakukan dalam kesempatan hari ini. Tapi ternyata saya juga bisa melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Memotivasi orang lain untuk berkarya. Dan ini not necessarily kepada komunitas-komunitas Kristen saja. Komunitas-komunitas yang lain. Saya bisa lakukan itu, saya mau lakukan itu, dan saya akan lakukan gitu ya. Ini contoh saja nanti malam saya akan ada ini gitu ya. Ini bukan ini, saya cuma mau kasih contoh saja. Ini bukan komunitas Kristen, tapi yang mengundang saya adalah teman-teman dari persekutuan juga, tapi ini komunitasnya lebih luas. Moderatornya juga bukan Kristen gitu ya, tapi ini kesempatan ketika saya tanya siapa yang datang, siapa pesertanya, oh ternyata dari berbagai macam dari berbagai macam instansi, dari swasta, dari bisnismen, dari ibu rumah tangga, dari student, dan dari macam-macam. Jadi saya pikir apa yang saya bisa lakukan dengan seminar ini adalah saya akan coba nih, kalau semua orang lagi sekarang berpikir bahwa penggerak perekonomian di kuartal ketiga ini hanya pemerintah, maka ini kesempatan buat saya untuk mengajak yang swasta untuk do something, untuk gerakan ekonomi. Jangan sampai kuartal ketiga ini kita kemudian mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif lagi. Dan itu yang menjadi cita-cita Pak Presiden. Kemarin sudah disampaikan juga kepada Menteri Keuangan. Nah, ini menjadi bagian yang saya kira menjadi penting. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, let's do something. Kemudian gimana nggak kita dorong orang lain? Kalau teman-teman di Kementerian Keuangan punya informasi apa, coba tolong pikirkan ini informasi yang kita jadikan semacam suatu potensi atau tools untuk mendorong orang lain, untuk berbuat sesuatu yang terbaik buat orang lain. Dan saya kira kalau itu terjadi, maka kita bisa mendorong orang, bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik dari apa yang kita punya. Nah, saudara, ini slide terakhir saya, new normal. Ini kalau new normal tuh kayak gimana? Jadi ini yang menarik. Saya terus renung-renungkan. Saudara-saudara, jangan biarkan lingkungan yang menentukan new normal kita. Ini yang saya tadi bilang. You have to reset setting. Kalau kita diam saja sekarang, maka orang lain, lingkungan kita, kantor kita, even bahkan keluarga kita yang akan menentukan your new normal tuh kayak apa. Tapi saya enggak. Saya pengen menentukan sendiri my new normal. My new normal kayak apa yang saya mau tentukan gitu. Jadi saya pikir saya akan tata hidup baru saya dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Oke, saya akan tata kembali kehidupan doa saya.
Saya akan tata kembali kehidupan firman Tuhan yang saya baca. Saya akan kembali tata bagaimana saya melayani Tuhan. Saya bahkan akan menata ulang bagaimana saya bekerja dengan work from home-nya kayak apa. Kalau work at the office kayak seperti apa. Kalau kayak harus keluar seperti apa. Kalau saya harus pakai masker seperti apa. Sekarang ada gerakan pakai masker. Kalau saya lihat gerakan pakai masker itu artinya kita tidak terlalu didorong lagi untuk stay di rumah. Karena kalau di rumah kita nggak pakai masker. Kalau kita pakai masker berarti kita keluar. Kita keluar mau ngapain? Apakah kita memang mau kemudian menambah jumlah orang yang kena COVID? Saya kira tidak. Tapi kita mau berhati-hati supaya kegiatan perekonomian juga maju. Ayo kita buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu. This is the time gitu, the moment gimana kita setting untuk bisa tata hidup kita, lalu kemudian buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Lalu mulai fokus pada kebenaran. Nah ini yang suka. Saya mau sharing tanggal 30 Juli nanti. Saya dulu pernah ditempatkan di Bank Indonesia Sulawesi Utara, saya posisinya di Manado, dan waktu tahun 2016 kami bikin yang namanya Hari Doa Sulawesi Utara. Jadi hari doa di mana seluruh ketua-ketua sinode gereja kita kumpulin gitu ya. Saya sebagai orang BI, tapi kita kumpulin seluruh pimpinan-pimpinan sinode, lalu kita doa bareng-bareng berdoa buat Sulawesi Utara. Dan 30 Juli ini ternyata mereka mau bikin lagi. Ini yang kelima kali mereka bikin dan saya kebetulan diundang untuk kemudian menyampaikan materi gitu ya, bukan khotbah karena ada pendeta ketua sinode Gemim yang akan berkhotbah. Tapi saya akan menyampaikan materi. Tapi materi yang kemudian saya pikirkan adalah Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau kita mau berdoa buat bangsa ini, jangan cuma berdoa supaya COVID selesai. Kalau kita mau berdoa buat bangsa ini bukan supaya ekonominya maju, buat jadi negara maju, buat kita berdoa buat hal-hal seperti itu. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa ini kembali kepada kebenaran. Kebenaran Kristus Yesus. Karena kita percaya ya, seperti Matius katakan, siapa yang mengutamakan kebenaran ini, ya, mencari Dia dan kebenarannya, maka semuanya nanti akan ditambahkan. Jadi itu yang kemudian menjadi bagian yang penting. My new normal will be, saya nggak akan biarkan lingkungan yang menentukan new normal saya akan tentukan sendiri, saya akan tata hidup saya akan buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saya akan mulai fokus pada kebenaran, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, lalu kemudian saya akan biarkan diri saya dipakai secara ajaib di tengah-tengah pekerjaan saya di Bank Indonesia, tentu teman-teman di tengah-tengah pekerjaan di Kementerian Keuangan, dan itu tentunya akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita menikmati bagian itu. Saya sangat excited ya ketika problem ini harusnya nggak menjadi penghambat, tapi problems menjadi opportunity untuk melakukan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang baik yang selama ini nggak bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan, untuk masalah berat yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia, di mana COVID-19 telah melumpuhkan berbagai macam kegiatan yang selama ini kami kerjakan. Kami sudah tidak lagi bisa leluasa keluar bertemu dengan orang-orang lain. Kami bahkan tidak terlalu leluasa lagi beribadah. Kami tidak boleh duduk berdekat-dekatan. Kami harus pakai masker yang tidak nyaman. Kami harus menyesuaikan diri sedemikian rupa dan kami tidak nyaman dengan itu. Tapi ya Tuhan, kami sadar bahwa semua itu ada Tuhan di dalamnya. Di dalam segalanya Tuhan berencana, dan rancangan Tuhan selalu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu supaya kami dimampukan untuk melihat opportunity, kami dimampukan untuk melihat potensi yang ada dalam diri kami, dan kami tidak akan diam diri. Kami akan setting hidup kami. Kami akan mulai mengatur kembali kehidupan doa kami, kehidupan persekutuan pribadi kami dengan Tuhan, kehidupan pekerjaan kami akan coba lihat membuang apa kebiasaan-kebiasaan kerja kami yang tidak baik, dan kemudian mencoba mencari apa yang baik, yang sungguh bisa menjadi motivasi yang baik buat kami. Dan kalau kami boleh menjadi berkat buat orang lain, kami juga akan memulai memfokuskan potensi kami untuk kami berikan
kepada bangsa ini, berikan kepada orang lain, berikan untuk kemudian menjadi sesuatu yang sangat positif. Dan di dalam segalanya ya Tuhan, kami berdoa supaya apa saja yang kami lakukan, kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi orang lain bisa melihat Kristus yang hidup dalam kami. Dan dengan demikian pintu-pintu penginjilan pun terbuka dan orang bisa mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami mau membawakan juga beberapa pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Kami juga akan mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan, supaya itu boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendorong persekutuan ini bisa memberkati lebih banyak orang. Berdoa secara khusus buat jemaat yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai 24 Juli tahun 2020 ini. Ya Tuhan, Engkau telah menambahkan usia. Banyak orang tidak bertambah usianya, banyak orang selesai dengan hidupnya. Tapi kalau ada orang-orang di antara kami yang masih bertambah usianya, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami harus hidup bagi Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik dan sukacita dalam hidup, dan untuk kemudian diberikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk persiapan kebaktian PDO nanti tanggal 7 Agustus yang akan membawakan topik mingguan relasi online dengan pembicara pendeta Alex Nanlohi. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati setiap pengurus dan pelayan mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa supaya pendeta Alex juga Tuhan berkati, supaya dia boleh sungguh menyampaikan isi hati Tuhan dan menggerakkan semua kami untuk bisa menyesuaikan diri sedemikian rupa, walaupun kami nanti akan melakukan hubungan secara online, tapi hubungan kami dengan Tuhan bisa tetap terjalin dengan baik, dan hubungan kami dengan sesama juga baik. Kami berdoa secara khusus juga buat pemerintah bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi yang berat ini, pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan sangat drop di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga. Tapi kami sungguh berharap ya Tuhan, Engkau mau menggerakkan pemerintah untuk mulai menggunakan dana-dana pemerintah yang ada untuk spending, untuk menggerakkan perekonomian, supaya dengan demikian pihak-pihak swasta juga terikut untuk kemudian bergerak lagi, menggerakkan perekonomian supaya orang-orang bisa dapat pekerjaan kembali, orang-orang bisa kemudian terlepas dari kemiskinan, orang-orang bisa mengalami lagi pembaharuan-pembaharuan dan negara ini boleh survive. Dan kami sungguh berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami yang sedang berjuang melakukan itu, baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Bank Indonesia juga, dan seluruh pihak, khususnya masyarakat-masyarakat swasta, supaya Tuhan juga yang memberkati. Ya Allah, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh nikmati dan doa-doa yang kami boleh sampaikan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami, berkat dari Allah Tritunggal yang akan terus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih untuk Pak Peter atas firman yang sudah boleh dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan Bapak. Tibalah saatnya kita di penghujung acara ibadah kita siang hari ini, namun saya meminta waktunya sedikit untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kita akan mengambil foto bersama. Untuk itu, jika berkenan untuk membuka videonya, mengaktifkan videonya, dan mohon bantuannya untuk teman pengurus untuk boleh mengambilkan fotonya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk siang hari ini kita boleh menikmati ibadah dan kiranya boleh menolong kita untuk dapat berkarya dimanapun kita berada dan dalam setiap peran kita. Dan sampai ketemu di ibadat online PDO 2 minggu mendatang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, pengurus. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter, Kak Juli. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih semuanya. Selamat datang. Pak.